Bismillahirrahmanirrahim. Al-adlu bainaz zawjain. Adil di antara beberapa istri. Ini judulnya seorang suami memiliki banyak istri ya. Fatwa Mufti Mesir Dr. Atiyah Sakor di dalam kitabnya Fatwa Ahkamul Mar'ati al-Muslimah. As-su'alu sya'allah ayatazawwaja zawji bi ukhra. Ada seorang perempuan bertanya kepada Dr. Atiyah, ayatazawwaja zawji bi ukhra, suamiku memiliki istri simpanan atau wanita idaman lain. Wali hajati ilal aishi ma'ahu, dan diriku hidup bersamanya, lam atlubut tolak, saya tidak menuntut perceraian. Lakinnahu yu'sirul zawjatal jadidata katsiran, tetapi suamiku itu mendahulukan istri pertamanya, mendahulukan istri mudanya. Baltaghayyarat muamalatuhu ma'i tamaman, baltaghayyarat muamalatuhu ma'i tamaman, fama ra'yuddin fi dzalik. Baltaghayyarat muamalatuhu, sikapnya kepadaku berubah, cuek. Kalau dulu misalkan manis ya, tapi sekarang sudah berubah, cuek. Fama ra'yuddin fi dzalika, bagaimana sikap Islam, bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut. Ini seorang perempuan menanyakan keadaan dirinya yang suaminya itu menikah dengan orang lain, tetapi sikapnya tidak seperti sebelumnya, agak cuek lah sedikit. Al-jawabu yaqullahu ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum an-nisa. Wa yanqulu wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. An-nisa. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu imra'atani falam ya'dil bainahuma ja'a yaumal qiyamati wa hadus shiqqaihi ma'ilun. Jadi pandangan-pandangan Syi'atiyah di dalam fatwanya mengutip ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ini, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Laki-laki itu memang pada dasarnya diperbolehkan di dalam Al-Qur'an ini menikah lebih dari satu ya, 2 sampai 4 ya. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka natalahu imra'atani, bagi siapa yang memiliki 2 istri, falam ya'dil bainahuma, tetapi dia tidak bisa berbuat adil, ja'a yaumul qiyamati, maka nanti didatangkan di hari kiamat itu, wa hadus shiqqaihi ma'ilun, pundaknya, salah satu pundaknya ini miring sebelah. Tips ya, laki-laki atau suami yang tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, maka nanti didatangkan di hari kiamat itu pundaknya miring sebelah. Tabayyana hadza nususu haqqur rajuli fi tazawwuji aktsara min imra'atin fi arba'atin, maka menjadi jelas bahwa seorang laki-laki itu boleh menikah lebih daripada 1 istri, bisyarti adamil khaufi min adamil adli bainahun, dengan syarat tidak adanya rasa kekhawatiran ya pada dirinya orang laki-laki itu untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Fa in khafa iktasara ala wahidatin, jadi jika seseorang suami ya, ketika dia tidak bisa berbuat adil atau dia merasa ya kalau misalkan beristri lebih dari 1, dia tidak bisa berbuat adil, maka lebih baik ia beristri lebih 1 saja. Fa in khafa iktasara ala wahidatin, jadi jika seorang suami tidak bisa atau khawatir pada dirinya jika menikah lagi atau punya istri lebih dari 1 ini tidak bisa berbuat adil, maka hendaklah dia menikah 1 istri saja. Kama tabayyana annal adla bainan nisa'i adlan kamilan ghair mustata'in fayatajawazu fil qalili minal mail wa la yatajawazu 'anil mailil wadihil kabir.
wa hadzaril hadisu min adamil adli li'annahu sayusaruh bi suratin ya'rifu biha annahu kana ma'ilan. Ini ada ancaman besar bagi seorang laki-laki jikalau dia itu tidak bisa berbuat adil pada istri-istrinya, akan datangkan di hari kiamat ini dengan badannya miring, ya. Wal adl matlubu huwa fiha yustata', wal adl matlubu huwa fiha yustata', wa haddadahu ulama bin nafaqati wal mabiti. Di sini batasan ya ulama ini, maksudnya berbuat adil di dalam ayat Allah ta'adilu fawahidatan, ini artinya apa? Di sini Dr. Atiyah Sakor ya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan, ya, wa haddadahul ulama bin nafaqati wal mabiti. Jadi batasan di dalam keadilan itu bagi suami yang memiliki lebih dari satu istri, ya, dia harus bisa memberikan nafkah dan bisa menggilir istri-istrinya itu sama, artinya tidak berat sebelah ya di antara istri-istrinya tersebut. Juga bisa bermalam di rumah istri-istrinya itu. Maka kata Dr. Atiyah ini bin nafaqati, dengan nafkah, wal mabiti, dan juga tidur bersama istri-istrinya itu. Ini harus adil di dalam dua hal ini. Hatta sampai laukanal mabitu bi ghairi tisali jinsiin. Walaupun dia itu tidur kepada istrinya dengan tanpa kontak seksual, hanya tidur saja, itu walaupun tidak berhubungan maksudnya ini. Falidzalika, oleh karena itu, amrun tatahakkamu fihi dzurufun qad takunu qahiratan. Amal hulbul qalbi fala yajibul adlu fihi. Sedangkan kecintaan yang bersumber dari hati, kecintaan ya pada diri manusia yang sifatnya batini ya, wa huwa fala yajibul adlu fihi, maka tidak diharuskan berbuat adil. Jadi pasti ya seorang suami itu dari sekian banyak istri ini pasti dia ini ada yang dicintai dari beberapa istri itu. Tidak bisa seseorang ini berbuat adil dari sisi dia mencintai, dari sisi dia menyukai dari semua istri ini, pasti ada yang paling dicinta maksudnya ini. Amal hubbul qalbi fala yajibul adlu fihi, tidak diwajibkan. Yang dimaksud di sini berbuat adil bin nafaqah, dengan nafaqah, wal mabiti, dan tidur bersama istri-istrinya itu. Ini harus berbuat adil. Wa huwa ma jaa fil hadis alladhi rawahu ashabus sunan. Ini langsung ya. Wa qad hafadun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadzal adli hatta fi ayyami maradihi alladhi tuwfiya fiha. Jadi Nabi Muhammad ini memberikan contoh ibrah, pelajaran ya, bahwa Nabi ini berbuat adil kepada istri-istrinya sampai di saat dia itu dalam keadaan terkena penyakit atau sakit ya. Sampai dalam kondisi sakit pun dia bisa berbuat adil. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim annahu kana yulaki alaman fi jawlatihi ala nisaihi. Suatu ketika Nabi Muhammad ini sakit. Wa kana yas'alu an sahibihi lailatil muqbilati. Lalu Nabi ini bertanya atau meminta izin ya kepada giliran istrinya yang akan tidur bersamanya saat itu, istiyaqan li naubati Aisyah, untuk tidur di rumahnya Aisyah. Padahal bukan gilirannya Aisyah waktu itu, tapi dia minta kepada istrinya yang mendapat giliran saat itu, minta untuk tidur di rumah Aisyah karena sakit Nabi Muhammad itu. Fa'arafat zawjatuhu dzalika fa azanna lahu ayyumar ridho fi baiti Aisyah. Lalu kemudian istri-istrinya itu memberikan izin kepada Nabi. Ini contoh profil atau ikon ya, bagaimana seorang Rasul itu memberikan ibrah, pelajaran kepada seorang suami yang lebih ataupun yang memiliki istri lebih dari satu, sampai
keadaan Rasul ini sakit masih bisa berbuat adil itu. Wa kana idza jatama ma'ahunna fi baitin sahibatin naubati la yuwali ihtimaman bi ghairiha aw ya'malu syai'an yadkhulul ghiratu 'alaiha. Sehingga suatu ketika Nabi ini ketika bermalam di rumahnya salah satu istri, di situ dia tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan istrinya ini cemburu. Dalam artian dia tidak mengingat istri yang lain kalau sudah bersama istri itu. Ini contoh Nabi Muhammad berbuat adil kepada istrinya ya. Wa kana idza jatama ma'ahunna fi baiti sahibatin naubati la yuwali ihtimaman bi ghairiha aw ya'malu syai'an yudkhilul ghiratu 'alaiha. Faliyakun fi hadza, kata Dr. Atiyah, hendaklah di dalam masalah ini ibaratun menjadi suatu pelajaran lilladzina bagi seorang la ya'diluna ma'azwajatihim, bagi orang-orang yang memiliki istri lebih dari satu. Falidzalika zulmun wa zulmu marta'uhu wahimun, suatu kejahatan seorang yang tidak bisa berbuat adil itu. Walahu atharus sayyi'u ala auladihi wa ala usratin wa ala al-usrati biwajhin amin, maka bisa berdampak kepada kondisi pada saat perempuan ini nanti memiliki keturunan. Wa qad asbata qanunul ahwali syakhsiyal misri haqqan bidarrati fi talabi talaqi idza hadatsa laha dararun tas'abu ma'ahul hayat wa 'alaiha an tasbuta dzalika bi tariqin masyru'in. Sampai di dalam di Mesir itu ya, di Mesir ini kata Dr. Atiyah ini menetapkan sebuah undang-undang bagi istri muda, jikalau suaminya ini tidak bisa berbuat adil akan diputuskan di dalam undang-undang itu. Nah ini ya teman-teman ya, ini sedikit keterangan ya yang kami ambil dari fatwanya Dr. Atiyah Sakor. Nama kitabnya Fatwa Ahkamil Mar'ah Muslimah, halaman 135. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.